Oke, di pasar saham unggas kita, ada dua nama besar yang lagi siap-siap buat adu kuat. Kita bakal bedah tuntas nih, Charo and Pokpan Indonesia versus Jab Vakomfit. Siapa jagoannya? Yuk kita langsung bahas. Nah, bentar lagi kan Ramadan nih. Dan seperti biasa, pertanyaan yang sama muncul lagi di kepala para investor. Ini waktunya borong saham ayam nggak sih? Biasanya kan permintaan ayam sama telur langsung meroket tuh. Tapi kira-kira tahun ini bakal beda ceritanya. Tapi jangan keburu optimis dulu. Kita harus tahu ada satu masalah, ya bisa dibilang masalah kronis lah, yang udah menghantui industri ini lebih dari 10 tahun. Ini tantangan struktural, yang bikin harga dan untung itu jadi kayak roller coaster. Dan masalahnya itu surplus. Yap, bener banget, kelebihan pasokan. Bayangin aja, data dari 2013 itu nunjukin populasi ayam broiler tumbuhnya rata-rata hampir 10% per tahun. Jauh banget di atas permintaan. Akibatnya, ya jelas harga jual di peternak jadi anjlok. Tapi, tahun ini ceritanya bisa beda. Ada secercah harapan nih. Tepatnya, ada 3 katalis kuat yang bisa mengubah segalanya. 1, jelas permintaan musiman Ramadan. 2, ada program makan bergizi gratis yang potensinya gede banget buat nyerap surplus ayam. Dan yang ketiga, pemerintah akhirnya turun tangan juga dengan aturan baru buat menstabilkan pasar. Menarik kan? Oke, di tengah semua dinamika pasar ini, ada 2 pemain utama yang jadi sorotan. Yuk kita kenalan sama mereka. Jadi, di sudut pertama, kita punya CPIN. Ini dia sang raksasa, pemain lama yang dominan banget nih di bisnis ayam broiler. Nah, di sudut lainnya, ada JPFA. Ini pesaing yang lebih lincah, yang kinerjanya belakangan ini, wah benar-benar nyuri perhatian, karena mereka jago banget soal efisiensi. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana performa keuangan mereka? Kita mulai. Ronde pertama, adu kuat laba. Oke, lihat data sampai September 2024 ini deh. Ini menarik banget. Dua-duanya sih pendapatannya naik ya. CPI naik 5,5%, JPFA lebih kencang di 9%. Tapi, coba sekarang lihat baris laba bersihnya. Nah, di sini ceritanya beda jauh. 125%. Anda nggak salah lihat kok, laba bersih JPFA itu meroket sampai 125%. Angka segini tuh nunjukin kalau mereka benar-benar lagi on the right track. Jadi intinya apa? Gini, sementara CPIN lagi pusing sama biaya operasional yang naik plus rugi kurs, JPFA justru jago banget melakukan efisiensi. Mereka berhasil ngerem kenaikan beban pokok penjualan dan boom, laba kotornya langsung melesat. Jadi untuk ronde pertama ini, jelas ya JPFA juaranya. Kalau kita bedah lagi nih ya, jadi kelihatan banget kenapa CPN itu sensitif banget sama harga ayam. Gimana enggak, lebih dari 70% pendapatannya itu datang langsung dari bisnis perayaman. Mau itu ayam potong, olahan, sampai anak ayam. Nah, sisanya, segmen pakan ternak nyumbang sekitar 24%. Sekarang kita intip JPFA. Bisnis peternakan komersial mereka emang masih jadi andalan, nyumbang lebih dari separuh pendapatan. Tapi, yang keren itu segmen pakan ternaknya. Bukan cuma gede, tapi tumbuhnya juga kuat banget di 9,9%. Ini bahkan ngalahin CPIN yang segmen pakannya malah turun. Poin lagi buat JPFA nih. Oke, JPFA menang telak di ronde laba. Pertanyaannya sekarang, pasar setuju nggak? Harga sahamnya gimana? Nah, untuk itu, kita masuk ke ronde kedua, valuasi. Oke, di sini kita pakai patokan price to book value atau PBV. Gampangnya, ini buat ngukur saham itu mahal atau murah dibanding nilai aset bersihnya. Nah, PBV-nya CPIN sekarang ada di 2,61 kali, sementara JPFA lebih rendah di 1,58 kali. Tapi, yang paling menarik itu bukan angkanya sekarang, tapi kok kita bandingin sama sejarahnya. Valuasi CPIN sekarang itu jauh di bawah rata-rata 5 tahunnya. Artinya apa? Secara historis, saham ini lagi didiskon. Kebalikannya, JPFA yang harganya udah lari duluan, sekarang valuasinya malah ada sedikit di atas rata-rata historisnya. Jadi mikir kan? Oke, kita udah lihat adu laba dan adu valuasi. Tapi namanya juga pasar selalu ada wild card, faktor dari luar yang bisa tiba-tiba mengubah semua permainan. Yuk kita lihat apa aja nih kartu-kartu liar yang mesti diwaspadai. Dan ini dia ancaman terbesarnya, harga jagung. Kita tahu, jagung itu bahan baku utama pakan ternak. Lihat aja grafiknya, harganya nanjak terus, dan sekarang udah di level tertinggi setahun terakhir. Ini jelas bakal jadi pukulan telak buat margin keuntungan dua-duanya. Jadi, kalau kita rangkum, ada 2 angin sakal utama nih buat industri ini.
Pertama, yaitu tadi, biaya bahan baku yang makin mahal dan bisa menggerogoti laba. Kedua, kalau ekonomi tiba-tiba melambat, daya beli orang bisa turun. Ujung-ujungnya konsumsi ayam juga bisa ikut turun. Oke, setelah kita bongkar semua datanya, terus gimana dong? Pilih yang mana? Jawabannya, ya tergantung Anda. Tergantung gaya investasi Anda seperti apa. Jadi gini rangkumannya, kalau Anda suka value play, CP-IN bisa jadi pilihan. Intinya, Anda bertaruh pada raksasa yang lagi tidur, yang valuasinya murah, dengan harapan nanti dia bangun dan harganya ngejar, tapi ini butuh sabar. Nah, kalau Anda lebih suka momentum trade, JPFA pilihannya. Anda ikutin aja yang lagi kenceng larinya, yang profitnya udah terbukti, dengan harapan tren positifnya lanjut terus buat jangka pendek. Para analis di pasar pun ngerangkumnya dengan cukup jelas ya. CPIN itu menarik karena potensi naiknya atau upside-nya yang masih gede. Ya iyalah, kan valuasinya masih murah. Sementara itu, JPFA lebih menarik buat trading jangka pendek karena momentumnya lagi kuat-kuatnya. So, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Di pertarungan buat jadi raja pasar unggas ini, Anda mau jagoin siapa? Si raksasa yang lagi berusaha bangkit atau si penantang lincah yang lagi di atas angin? Keputusan ada di tangan Anda.